Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membongkar unit kipas angin air cooler, kali ini kita akan memperbaiki dinamonya. Langkah awal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengecek kedua kabel kapasitor dengan multitester. Ini untuk mengetahui apakah gulungan baik-baik saja, ataukah bermasalah. Karena kedua kabel kapasitor itu adalah jalur awal dan akhir gulungan. Setelah dilakukan pengecekan, terlihat jarum tester menyimpang. Ini artinya gulungan baik-baik saja. Pergerakan jarum memang tidak full, karena besar resistansi satu gulungan memang sangat besar. Kalau simpangan jarum sampai mentok ke kanan, artinya gulungan short atau korslet. Tentu saja ini berarti gulungan bermasalah. Selain itu, kita juga akan mengecek speed 1, 2, 3 dan power. Untuk speed, pergerakan jarum akan menyimpang ke kanan sampai mentok. Bukan karena korslet, tetapi karena resistansi kawat antar speed sangat rendah. Sementara saya meletakkan selektor switch multitester di jangka X100. Setelah memastikan gulungan baik-baik saja, kita lanjut membongkar housing dinamo. Seperti diketahui, kerusakan kipas ini adalah bushing yang macet. Maka kita bongkar housing untuk mengganti bushingnya. Untuk melepas housing jenis ini, kita memerlukan pisau tipis dan kuat untuk mencongkel housing. Atau bisa juga dengan obeng min yang ditajamkan. Setelah housing bagian depan terlepas, terlihat gulungannya melebar ke dalam. Gulungan yang melebar ke dalam seperti ini sebenarnya sangat beresiko cedera akibat kesenggol rotor. Maka harus hati-hati saat membongkar, terutama untuk housing rapat seperti dinamo ini, karena tidak kelihatan gulungannya melebar atau tidak. Untungnya rotor masih bisa dikeluarkan lewat housing belakang. Semoga saja gulungan tidak cedera akibat membuka housing bagian depan tadi. Karena ada juga kipas yang gulungannya melebar ke dalam, di depan dan belakang. Akibatnya sulit melepas rotor, jadi ketika mengganti bushing, rotor tetap berada dalam sangkar kern. Pekerjaan mengganti bushing telah selesai, lanjut kita bersihkan as rotornya. Saat membersihkan as ini, kita cek fisik as, apakah aus atau tidak, terasa kasar atau halus. Jika kasar, kita amplas dengan amplas halus nomor 1000 atau 2000. Jika masih terasa kasar, sebaiknya as diganti. Karena jika tidak diganti, suatu saat akan bermasalah lagi. Lanjut kita akan pasang kern ke dalam housing. Berbeda saat bongkar, yaitu kern menempel pada housing belakang, saat memasang kita pasang dulu kern ke housing bagian depan. Jadi saat memasukkan rotor lebih mudah, karena gulungan bagian belakang tidak melebar.
Setelah dinamo selesai terpasang, kita akan mengetes menyalakannya. Ternyata dinamo tidak mau berputar, tetapi harus dibantu tangan dulu. Kemungkinan kapasitor telah menurun jauh kapasitasnya, kita akan coba ukur kapasitas kapasitor menggunakan smart tester. Setelah diukur, memang kapasitasnya menurun hingga 950 nanofarad. Padahal kapasitas seharusnya adalah 2 mikrofarad, atau 2000 nanofarad, menurun sekitar 1 mikrofarad atau 1000 nanofarad. Kita akan coba ganti dengan kapasitor lain yang masih sehat. Ternyata kondisinya masih sama, dinamo masih harus dibantu tangan untuk berputar. Apakah kapasitornya juga rusak? Karena memang barang bekas, bukan baru. Kita akan coba ukur. Setelah diukur, kapasitor ini masih sehat. Kapasitasnya masih sekitar 1,8 mikrofarad, masih masuk toleransi. Sepertinya mesti dicurigai gulungan cedera. Kita akan coba ukur lagi kedua kabel kapasitor menggunakan multitester, untuk membuktikan analisa tadi. Dan rupanya memang benar, jarum tester tidak bergerak, pertanda gulungan bermasalah, ada kawat yang putus. Sepertinya memang benar, terjadi cedera pada gulungan saat membongkar housing. As ikut ketarik, sehingga rotor menabrak gulungan yang melebar. Kita bongkar lagi dinamo, untuk meneliti apakah masih ada kemungkinan gulungan diselamatkan. Karena memang agak sulit menyambung kawat putus akibat cedera. Di samping posisinya terlalu sempit, bekas kawat yang putus juga terlalu pendek. Sulit untuk disambungkan kawat jumper. Sebelumnya kita cek, gulungan manakah yang putus dengan mengukur jalur kawat dari power ke speed 123, dan jalur starting. Meski tidak mungkin kawat putus di area sambungan kawat dan kabel dalam selongsong kabel, tetapi patut dicoba mengeceknya. Saat membongkar selongsong kabel, kehati-hatian agar ditingkatkan. Karena gulungan yang telah dilapisi sirlak, sulit dilepas. Dan kawat yang menjulur juga menempel erat pada selongsong. Resikonya, makin banyak kawat yang putus.
Akhirnya saya putuskan memotong semua kabel, untuk memudahkan memeriksa kawat. Saya menggunakan metode ini saat memeriksa sambungan yang putus, karena hendak melepas seluruh ikatan benang yang mengikat selongsong. Tujuannya mengurangi beban kawat, dari kemungkinan kabel ketarik tidak sengaja, yang bisa membuat kawat putus. Di sini memang ada kawat yang putus, tetapi bukan penyebab awal. Kawat putus ini adalah kawat starting yang putus saat menarik kabel. Sementara penyebab awal masih belum ditemukan.